Kenapa gue ikut Bentang Jawa? Jadi sebenarnya Bentang Jawa sebelumnya saya udah pernah ikut. Bentang Jawa di tahun 2021 itu sebenarnya mencoba sesuatu hal yang baru aja gitu loh. Karena gue pikir kayaknya seru ya, gue nggak finish, jadi DNF. Kecewa sih udah pasti, tapi nggak apa-apa karena kan segala sesuatu itu mempunyai proses. Tahun ini gue pengen coba lagi menyelesaikan apa yang belum tuntas di tahun lalu. Tahun ini kan Bentang Jawa buka lagi dan emang gue niat untuk ikut. Terus tahu-taunya banyak banget yang ikut, Bo. Gue sambil gila keren banget nih, cewek-cewek pada ngikut semua, gue bilang gitu. Jadi so happy. Jadi tahun ini tuh cewek banyak banget yang ikut gitu loh. Dan berarti kan ada peningkatan ya. Ternyata perempuan-perempuan itu jangan dilihat nggak bisa, tapi bisa sebenarnya. Malah kalau kata gue perempuan itu lebih kuat loh. Kenapa gue pengen ikut Bentang Jawa ya? Ini straight banget nih pertanyaannya nih. Pengen tahu aja kemampuan gue seberapa. Pengen merasakan perjalanan sejauh itu dan merasakan indahnya Pulau Jawa. Klise ya tuh gue. Tapi ya itu sih jawaban gue. Pengen banget aja, kayak pengen tahu. Nggak, ini gue bukan takabur. Gue dengar cerita yang batch pertama, mereka menceritakan suffernya dengan bahagia gitu. Kayak yang kita rindukan itu kan kayak sakit-sakitnya gitu. Kayaknya itu sih yang manggil gue. Kaki gemeteran, mata udah nggak bisa kontrol, lebih kayak gitu-gitunya sih. Candu itu yang manggil gue untuk ikut. Gue ikut Bentang Jawa, kenapa ya? Mungkin lebih ke penasaran sih. Gue sering lihat event-event ultra di luar negeri gitu kan lewat internet, ataupun lihat Bentang Jawa tahun lalu. Nah, terus gue jadi penasaran apakah gue bisa survive gitu. Bukan atlet, bapak-bapak, karyawan biasa, 9 to 5 gitu kan. Apakah gue mampu bisa survive 1.500 kilo plus 15.000 meter elevation gain. Karena gue karyawan, waktu gue banyak di kantor, pasti gue nggak bisa banyak latihan-latihan yang emang kayak multiple days gitu, gue nggak. Ini sih gue nggak tahu ya, gue cuma berharap gue bisa finish deh gitu aja sih. Jadi kalau latihan banget fisik tuh nggak, mental. Kayaknya kalau mental itu yang lebih gue jaga sih. Dari tahun lalu gue udah mulai latihan goes lebih rutin. Gue kebetulan ya karena gue mesti ngantor, jadi pagi-pagi gue cuma bisa traineran di rumah. Weekend gue coba untuk bisa long ride gitu kan. Long ride-nya gue coba lebih sering sendirian untuk latih mental juga. Tahun ini gue pairing, jadi gue tahun ini pairing sama Om Vidi. Niatnya adalah gue menyatukan visi dan misi gue antara gue sama Om Vidi. Dan memang visi misinya kita sama adalah finish. Kita bisa finish under COT. Tapi kalau misalnya belum nggak bisa finish under COT ya udah nggak apa-apa. Tapi kita pengen menyelesaikan. Gue sama Om Vidi itu sebenarnya ketemunya cuma di Audax. Dan memang tahun lalu Om Vidi juga udah ikut Bentang Jawa dan solo dan sudah finish. Kenapa gue memutuskan untuk pairing juga? Karena gue pikir ini kan race ya. Race itu kan ada rules ya. Kalau solo mungkin kayaknya jadi jatuhnya gue bener-bener solo. Padahal sebenarnya nggak juga. Terkadang malam kita juga ketemu orang, di jalan juga ketemu orang. Cuma ada jarak aja. Jadi dengan adanya Om Vidi, mudah-mudahan bisa finish. Terus udah gitu kita udah komunikasi, sering komunikasi, dapetin bonding selama perjalanan. Jadi kita waktu kemarin itu kita nyobain goes Jakarta Semarang supaya dapetin nyamain pace aja, nyamain kapan gue ngantuk, kapan Om Vidi ngantuk, terus pace-nya berapa yang nyaman kita berdua jalan gitu loh. Gue tahu beberapa jenis pesepeda nih. Ada orang yang tipenya sebelum ride tuh merhatiin rute, merhatiin segmen, climb segala macem. Sayangnya gue bukan orang kayak gitu. Jadi kayak gue lebih baik gue blind aja. Kayak gue besok ini pair kan. Si temen gue ini, si gandengan gue besok ini, dia justru lebih kayak, nih besok kilometer segini nih, harusnya kita di hari ini klaimnya sekian, jaraknya sekian. Gue bilang, gue serahin itu ke lo deh. Urusan yang lain, gue yang urus. Masalah rute, segala macam lo. Enggak, lo harus lihat. Enggak, gue nggak mau lihat. Gue bilang. Karena kalau gue lihat, gue bisa ciut duluan. Jadi gue mendingan blind aja, goes. Oh ternyata nanjak, aduh anjing panjang gitu. Ya udah terusin aja udah. Kalau rute dari tahun lalu semua orang pada bilang kan sawarna. Semuanya pada ngomong gitu. Dan sampai Zaki terbaik pun dia pun nuntun. Ya gue siapin mental bahwa gue juga akan nuntun. Gitu aja. Nah cuman tahun ini ya kan ada jalur lain ya gitu. Kita ya temboknya itu akan ada 2, bahkan Bromo harusnya katanya lebih daripada Sawarna juga. Jadi ya udah jalanin aja lah apa boleh buat. Yang penting kakinya muter aja gitu. Kalau soal visa, izin sama istri gue sih sebenarnya nggak terlalu susah ya. Karena mungkin
kayaknya istri gue udah pasrah deh, kayaknya sama kelakuan suaminya kayak gini gitu. Dari jauh-jauh hari itu, dari tahun lalu, gue udah coba ngedoktrin istri gue gitu. Jadi kayak gue setel di YouTube misalnya Transcontinental, Transpyrenees gitu kan. Gue ajak dia nonton deh gitu. Biar dia tahu tuh konsepnya tuh kayak apa gitu kan. Apa namanya ultra unsupported tuh kayak apa gitu. Terus habis itu gue juga make sure dia ngelihat progres latihan gue gitu. Masalah waktu kan ninggalin. Ini memang cukup dilematis buat gue. Iya, semua tahu lah, lo mau menjalankan event besar, lo harus persiapan, lo harus latihan. Tapi satu sisi gue nggak mungkin latihan yang multiple days, karena gue sadar, aduh anjir, nanti gue ninggalin anak gue lama loh. Masa sebelum ini gue juga udah ninggalin dia sih. Jadi gue ngakalinnya udah latihannya ya cepet gitu. Itu satu, visa. Kedua, waktu gue ngajuin gue pengen ikut event ini, yang jadi concern untuk gue sampaikan adalah gue mau ikut event, cost-nya sekian, standar bini lah, jangan pakai duit rumah. Oh iya, siap. Jadi gue harus mencari ongkos sendiri gitu untuk bisa ikut ini. Karena itu dua udah terpenuhi, dia oke sih. Target Bentang Jawa, targetnya finish sih sebenarnya. Targetnya finish aja gitu. Gue nggak target kayak harus 1 hari 2 hari lebih cepat gitu, nggak. Tapi finish aja. Sebelum decide untuk gue ikut BJ dan pair, itu gue udah ngobrol sama Bagas. Gimana kalau kita ikut BJ nih? Tapi gue perlu tahu dulu nih, kita mesti samain halaman dulu nih. Lu punya target nggak? Terus dia bilang, kalaupun gue ikut, gue cuma pengen finish. Oh ya udah, akur. Karena gue lebih sadar diri kemampuan gue seberapa dan lawannya seperti apa. Jadi gue rasa gue bisa finish aja itu udah alhamdulillah. Nggak harus under cut off time gitu. Bentang Jawa buat gue sebenarnya bukan race sih kalau buat gue ya. Jadi Bentang Jawa buat gue race melawan diri gue sendiri. Start sampai finish semuanya aman. Amin.